malam Jumat Legi itu maaf ya, itu Nyi Roro Kidul itu pasti datang. Nyi Roro Kidul datang di masjid yang ada di tengah sungai tersebut. Dengan boleh berkenalan dengan Bapak siapa? Bapak Sudarsono. Iya, Pak Sudarsono ini ikut wilayah mana, Pak? Ini wilayah Turi Pinggir. Dusun Paras, Desa Turi Pinggir. Kecamatan Megalun Jombang, Pak ya? Kecamatan Megalun. Ya. Pak, tempat ini dinamakan punden apa, Pak? Tempat apa gitu? Mbah Sambi. Iya, Mbah Sambi ya. Ya, Mbah Sambi. Dan sangat viral sekali tempat ini karena banyak cerita mistisnya di lokasi ini. Barangkali Bapak bisa menceritakan, Pak, sedikit berbagi informasi tentang kemistisan dari tempat yang diduga ini adalah merupakan tempat pertapaan. Seperti apa, Pak? Nah, ini sebenarnya tempat para wali ya. Mbah Sambi itu wali. Dulunya dia dari Ponorogo. Bertapa di sini, bertapa di sini. Sekarang orangnya di tengah berantas sana, di masjid besar. Di tengah berantas di masjid besar. Iya. Di tengah sungai itu? Di tengah sungai. Maksudnya masjid itu di tengah sungainya? Iya. Goib berarti, Pak? Goib. Oh, jadi ada masjid gaib di tengah sungai. Iya. Dan hanya tentunya tidak semua orang bisa melihat masjid tersebut, Tidak Pak. bisa. Kalau Kalau malam Jumat Legi itu maaf ya, itu Nyi Roro Kidul itu pasti datang. Nyi Roro Kidul datang di masjid yang ada di tengah sungai Di tengah tersebut. sungai itu. Iya, Pak. Terus nanti musyawarah di masjid yang besar itu. Setiap Jumat Legi para wali itu datang ke sini semua. Jadi berkumpulnya para wali untuk musyawarah itu di masjid yang ada di sebelah sana. Masjid apa ini namanya, Pak? Masjid Al-Hikmah. Masjid beneran ya? Iya. Tapi yang di tengah sungai itu masjid Tapi gaibnya. yang nggak ada yang tahu. Oh, iya, Pak. Terkait dengan cerita yang jenengan ceritakan itu, siapa saja yang pernah melihat sosok tersebut, Pak? Ya maaf ya, bukan kita, bukan pandai, bukan. Nggih. Kita sering Panjenengan sendiri Sering. yang pernah melihatnya. melihat sendiri, sering. Masya Allah. Sering. Tapi tidak tiap hari, Pak ya? Nggak setiap hari, kalau misalnya saling membutuhkan lah, saling membutuhkan bisa. Tapi kalau namanya Mbak Sambi itu orangnya terpilih, kalau ingin tahu wajahnya orang terpilih. Iya. Siapa Pak Mbah Sambi itu, Pak, sebenarnya? Sosok Ya. apa? Ya maaf ya, Ya. nggak bisa disebut. Enggak, kata. maksudnya sosok wali atau Wali petapa juga, gitu. Dulu ini wali se-Jawa itu yang kesini semua. Berkumpulnya wali Iya, sejawa berkumpulnya. di tempat ini. Ada lagi yang namanya Guru Agung, itu ada. Makom yang sebelah selatan sana itu ada. Ada kaitannya dengan tempat ini, Pak ya? Ada. Ini keponakan Mbak Sambi yang Wali Agung itu ada. Terus Juga di sana itu ada lagi Mbak Bundil juga ada. Benda asli dari orang Arab juga ada. Jarak banyak di sini. ya, tentunya dengan cerita jenengan sangat bikin bulu kuduk merinding ini. Iya. Tempat ini juga masih diuri-uri gitu, Pak? Ini masih setiap tahun. Iya. Setiap tahun sekali, setiap bulan Suro. Diadakan apa itu, Pak? Wayangan. Kayak ruat desa gitu ya? Iya, ruat desa lah. Setiap tahun. Pasti itu setiap tahun. Bulan Suro itu pasti. Ya. Ini kan cerita gaibnya. Ke warga selain panjenengan, apakah ada cerita-cerita dari warga yang ketika melintas di tempat ini malam hari ditemui apa gitu? Itu kalau tergantung dari hati dan niat. Misalnya kalau niat baik ya nggak pernah dilihat apa. Tapi kalau misalnya Allah itu ada apa, pasti nanti ada singa yang sangat besar. Singa? Singa ya? Pasti langsung duduk di atas. Singanya? Iya, singa. Dulu ada yang pernah yang itu orang desa Proko itu gini, Allah itu ada apa? Nggak ada apa-apanya. Malam singa besar itu sudah di atas itu Jalan? Ya. jalan. Berarti ketika di tempat ini tidak boleh jobrio gitu, Pak ya? Nggak boleh. Nggak boleh sombong gitu Nggak ya? boleh. Ya.
Selain dari singa itu, apakah ada penampakan mistis yang lain? Biasanya itu ular besar. Ular besar. Ular besar itu melintang sini sampai sana. Melintas di jalan gitu, Pak? Iya, Ya? melintas di jalan. Waktu maghrib lah, itu pasti. Itu ular asli apa goib? Misalnya ular bumi atau apa itu? Oh. Ular goib. Kalau ular asli kan nggak mungkin sepanjang itu kan, dari sini sampai sana itu. Sampai sungai gitu, Pak? Sampai sungai sana? Iya, sampai jalan Seberang sungai juga? Iya, Oh, lebih dari melebih. 30 meter lebih tuh, Pak. Lebih. Itu nggak putus-putus. Berarti ular gaib. Dan itu banyak warga yang sering dijumpai itu ya, Pak, ya? Ular-ular itu ya? Ya, itu tadi tergantung dari hatinya. Kalau hatinya misalnya agak menantang lah, Iya. itu pasti, entah itu ular, itu singa, itu pasti ditemui oleh Ditemui. sosok-sosok seperti itu. Dan tentunya juga tempat ini tidak boleh dibuat sembarangan, Pak, ya? tidak boleh. sama Apakah sekali. ada warga dari luar daerah yang sempat ke sini untuk melakukan ritual atau apa gitu, Pak? Di tempat Sering, ini sering. dari Kalau malam sering. ya. Iya. Bapak sendiri sering ya menjumpai orang-orang yang melakukan ritual di tempat ini ya, Pak, ya? Iya. Saya juga yang merawat ini saya juga. Oh, jenengan ya juru rawatnya sini, Iya, Pak, iya. ya. Boleh dikatakan gitulah. Iya, di sebelah kiri ini kan ada bangunan lama ini, Pak, yang di sini. Ini dulunya bekas apa ini, Pak? Dulu bukan lama, Mas. Ini baru. Saya yang bangun. Oh, cuman belum Cuma diteruskan. saya itu dikasih misalnya kamu besok harus bangun tempat istirahat sama tempat sholat gitu. Musola gitu ya. Ya, yang kecil itu Ya, jadi menyiapkan untuk orang-orang yang beribadah di sini. ya beribadah atau istirahat. Tapi belum sampai sekarang. Mungkin dananya ya Pak ya. Ya, dananya. Iya, kita mau coba tanya lagi, kan sempat dengar cerita juga bahwa di sini ada sebuah pohon yang pernah ditebang tapi mengeluarkan darah. Apa itu benar, Pak? Ada. Tapi sekarang sudah nggak ada. Tinggal tonggaknya ya. Tunggaknya juga nggak ada, sudah mungkin sudah kurang lebih dari 40-an tahun lah. Itu ceritanya seperti apa, Pak? Pohon yang ditebang mengeluarkan darah. Namanya itu kan untuk dulu yang Mbak Sambi itu kan bertapa di sini, yang lain-lain kan menunggu atau bertapa di situ juga ada, di situ juga ada, masih bertapa di situ juga ada, masih ada. Itu pohon apa, Pak, namanya, Pak? Pohon Sambi. Pohon Sambi. Pohon Oh, Sambi. terkenal dengan pertapaan yang Sambi, makanya pohon tersebut dinamakan pohon Sambi. Ya, makanya dusun yang sedikit ini namanya Sambi Gereng. Oh, Sambi Gereng. Ya, kalau malam atau itu bunyi. Sama kan orang takut lewat-lewat itu. Ada suara meraung. Iya, Suara apa itu, Pak, kira-kira, Pak? ya pohon itu. Jadi pohon itu mengeluarkan suara gitu ya. Terus dulu kan katanya si Rijik ada maaf Iya. ya, terus lalu ditebang. Tapi nyatanya nggak sampai lama meninggal. Jadi karena sering disalahgunakan untuk kesirikan, akhirnya pohon tersebut ditebang. Ini aja pohon ini disuruh kan mengganggu ini. Iya. Suruh ambil aja, nggak ada yang mau sampai. Iya. Tadi Enggak Bapak bercerita yang menebang itu meninggal. Iya, Yang menebang pohon tersebut. Iya. Warga sini juga. iya. Selang berapa lama setelah kejadian penebangan itu, Pak? Ya kurang tahu ya masalah itu. Tapi yang jelas Tapi nggak terlalu jauh ya dari waktu Enggak, tadi ya. Enggak jauh. Mungkin ada faktor Silih ya, berganti. faktor Silih karena berganti tadi ya. terus. Keluarga itu silih berganti. Ini aja ditebang apa? Dikasih orangnya meninggal. Gitu ya. Nggak boleh apa ya? Sok jogio lah sini itu. Apakah waktu penebangan itu tidak diadakan ritual atau permisi atau gimana gitu? Enggak ada. Tiba-tiba ditebang gitu. Itu sebelum kejadian waktu orang yang menebang yang keluar darah itu, apa waktu ditebang itu mengeluarkan darah? Waktu penebangan itu? Dulunya itu gitu, dulu kata bapak-bapak saya itu, emak itu gitu. Kalau di misalnya di apa?
dibacok gitu ya. Bacok pangnya itu keluar darah. Oh, jadi rantingnya ketika dipangkas iya. itu mengeluarkan darah. Seperti darah beneran, Pak ya? Iya, seperti darah beneran. Tapi tonggak-tonggaknya bekasnya sekarang masih ada nggak bekasnya? Ada sih. Ini tempatnya itu Oh, di situ. di pinggir jalan ini. Dulu nggak ada, berani lewat nggak ada. Ya, sangat mistis sekali ya. Kisah ini benar-benar terjadi di tanah Jawa. Mungkin sebagian orang mungkin tidak percaya, tapi ini real nyata, Pak ya. Iya. Kejadian nyata dan saksi pun ada, jenengan juga warga-warga sini tentang kemistisan desa yang dinamakan apa? Punden Sambi ya, Pak ya. Iya. Punden Sambi Gereng, yang dimana pohon tersebut sering mengeluarkan suara gereng. Suara gereng atau Mengau. Makanya kalau misalnya orang bisa apa ya nerawang gitulah. Iya. Katanya kok kosong ya, memang kosong. Memangnya orangnya kan nggak di sini, di masjid di tengah Sungai. Masjid tadi. di tengah masjid sungai. besar itu, masjid besar. Ya, hanya orang-orang yang punya indera Iya. keenam ya yang bisa melihat Iya. penampakan Terus masjid. di situ kan ada lorong lagi, lorong tembus dari laut selatan di sini. Loh, tembus laut selatan. Iya, tembus laut selatan. Oh, ada kaitannya memang masjid yang di tengah laut itu sering ada tamu Nyi Roro Kidul ya. Iya. Karena ada lorong yang bisa Kalau tembus Nyi Roro Kidul laut itu selatan. bukan apa ya, lewatnya langsung dari Brantas, laut Brantas ya kereta kencana. Oh, Bukan kok dari apa, bukan dari orang, enggak, saya tahu sendiri, Masya Allah. saya tahu sendiri. Jadi sosok Nyi Roro Kidul naik kereta kencana ke masjid tersebut. Kalau ditanya hanya kan silaturahmi. Di situ kan ada terowongan tembus dari laut selatan. Ada. Bukan kok katanya apa? Dia bukan, saya tahu sendiri. Memang saya itu suruh ngerawat sini sendiri. Iya, karena penjenengan ngerawat tempat ini jadi ya mungkin Mungkin Seperti itu ya? sebelum disuruh saya memang di sini. atas inisiatif hati jenengan sendiri, keikhlasan ya, sosial Pak ya. Demi menjaga peninggalan Nenek leluhur. moyang kita, Ya, kita iya. lah, menjaga leluhur kita. Ya, Begitu. oke Pak, terima kasih atas cerita dan informasinya ini sangat Ya. luar biasa sekali ya yang kita dapat hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak, sukses selalu. Sama-sama.